A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Zahra, kelas 11/6, nomor absen 17. Di sini saya akan mengerjakan remedial geografi tentang kependudukan. Yang pertama yaitu kependudukan Kota Kediri 2022. Jumlah penduduk 289.418 jiwa, bertambah 2.142 jiwa, setara laju pertumbuhan 3,95%. Luas wilayah yaitu 63,404 km, terdiri dari 3 kecamatan dan 46 kelurahan. Anak-anak 0 sampai 14 tahun kurang 20,9%. Produktif 15 sampai 59 tahun kurang 65,9%. Lansia 60 tahun kurang 19%. Hasilnya yang paling terendah yaitu jumlah anak-anak sedikit 20,9%. Berarti angka kelahiran di Kota Kediri menurun. Pertumbuhan penduduk menurut jenis dan kelamin. 147.240 jiwa perempuan 5,9%. 147.990 jiwa laki-laki 5,75%. Jadi jumlah penduduk Kota Kediri tahun 2022 adalah 295.23 jiwa. Menurut jenis usaha dan pekerjaan, yang paling terendah yaitu transportasi, karena di wilayah Kota Kediri tidak banyak menggunakan transportasi umum. Yang kedua yaitu kependudukan. Kependudukan adalah kajian mengenai jumlah, persebaran, komposisi, dan dinamika penduduk. Segala hal yang berkaitan dengan jumlah, persebaran, komposisi penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk yaitu pertumbuhan alami sama dengan kelahiran atau kematian. Pertumbuhan total, pertumbuhan alami ditambah migrasi. Aspek-aspek kependudukan. Pertumbuhan penduduk tetap jumlah penduduk total individu yang tinggal di suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk, pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Komposisi penduduk, usia produktif 15 sampai 64 tahun, non produktif 15 sampai 6 tahun. Jenis kelamin, rasio jenis kelamin. Jenis sensus. Sensus de facto berdasarkan tempat tinggal saat sensus. Sensus de jure berdasarkan tempat tinggal tetap. Indikator kependudukan. Angka kelahiran kasar CBR. Angka kematian kasar CTR. Angka ketergantungan dependency ratio. Angka harapan hidup.
Lalu yang ketiga yaitu ada dinamika penduduk. Dinamika perubahan jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dari waktu ke waktu. Ini dipengaruhi oleh 3 komponen utama: kelahiran, fertilitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan migrasi. Jenis penduduk. Pertumbuhan penduduk 5 linear tetap. Pertumbuhan penduduk eksponensial sama dengan meningkatkan terus-menerus. Piramida penduduk, bentuk visual struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Bentuk piramida 1, ekspansif, luas di bawah, banyak anak-anak, pertumbuhan cepat. Stasioner, hampir seimbang, jumlah anak-anak dan lansia seimbang. Kontraktif, mengecil di bawah, sedikit anak-anak, pertumbuhan lambat. Kebijakan kependudukan. Pemerintah membuat kebijakan untuk mengatur pertumbuhan dan persebaran seperti program KB, keluarga berencana, transmigrasi, pembangunan daerah tertinggi. Lanjutannya, lingkungan sebagai habitat hidup berkelanjutan. Lingkungan sebagai suatu konsep telah menarik berbagai kalangan sehingga melahirkan suatu kajian tersendiri yang disebut dengan ekologi. Yang pertama, pengertian lingkungan. Berkenaan dengan makna lingkungan, Sumatmaja 1988 sampai 230 menjelaskan bahwa ekologi adalah suatu subdisiplin dari biologi yang berkenaan dengan hubungan antara populasi makhluk dengan lingkungannya. Lalu yang kedua, ekosistem. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antar makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup, tanah, air, udara, atau kimia fisik. Komponen abiotik. Komponen abiotik dalam kolam meliputi materi anorganik dan organik yang terlarut dalam air, diantaranya CO2, O2, CaN, garam, fosfat, asam amonia, dan materi humus. Produsen dalam kolam terdiri atas tumbuhan berakar atau mengapung, umumnya hanya pada kolam dangkal atau pada bagian yang dangkal. Dan fitoplankton, algae yang menyebabkan air kolam berwarna kehijauan. C. Makrokonsumen. Makrokonsumen terdiri atas beberapa jenis hewan seperti larva, serangga, krustacea, udang-udangan, dan ikan. Ketiga yaitu etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan sebuah solusi dalam menyelamatkan dan mewujudkan kelestarian lingkungan menurut Malval 2019.4. Tujuan dari etika lingkungan adalah untuk memberikan pemahaman pertumbuhan kehidupan ekonomi dengan berbasis pada ekologi, sekaligus memberikan peningkatan kualitas dan standar hidup tidak hanya pada faktor ekonomi namun juga aspek sosial budaya. Lalu yang keempat, jenis-jenis manfaat lingkungan hidup. Lingkungan abiotik dan lingkungan sosial budaya. Manfaat lingkungan. Lalu yang B, kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. Pertama, manfaat kualitas lingkungan bagi kehidupan. Yang kedua, indeks kualitas lingkungan hidup. Yang A, perkembangan indeks kualitas lingkungan hidup. Indikator indeks kualitas hidup. Yang pertama, indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas tutupan lahan. Yang ketiga, faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan. A, faktor alam,
B. Faktor sosial budaya. C. Masalah hidup. Yang pertama, pemanasan global. Yang kedua, perubahan iklim. Yang ketiga, pencemaran udara. Yang keempat, pencemaran air. Yang kelima, pencemaran pantai dan laut. Yang keenam, pencemaran tanah. Yang ketujuh, peningkatan populasi manusia bagi lingkungan. D. Dinamika kependudukan. Yang pertama, pengertian penduduk. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. A. Pertumbuhan penduduk dunia. B. Pertumbuhan penduduk Indonesia. Lalu 3. Menghitung pertumbuhan penduduk. A. Pertumbuhan penduduk alami. B. Pertumbuhan penduduk non-alami. C. Pertumbuhan penduduk total. 4. Sumber data kependudukan, sensus penduduk. Lalu B. Registrasi penduduk. C. Survei penduduk. Yang kelima, penduduk sebagai sumber daya pembangunan. A. Pengertian sumber daya manusia. B. Kuantitas sumber daya manusia. Yang C komposisi penduduk. Piramida penduduk tetap, piramida penduduk muda, piramida penduduk tua. Lalu D. Pengembangan sumber daya manusia. E. Peran manusia dalam pelestarian lingkungan untuk kehidupan berkelanjutan. Masalah kependudukan dan upaya mengatasinya. Berdasarkan data sensus penduduk 2022, Indonesia memiliki jumlah penduduk 270,20 juta jiwa atau 3,4% dari total populasi dunia. Permasalahan penduduk, upaya mengatasi masalah kependuduk. Lalu peran manusia dalam pelestarian lingkungan untuk kehidupan berkelanjutan. Salah satu faktor yang memengaruhi keberlangsungan lingkungan yang berkelanjutan. Penduduk maju dan mundurnya kualitas lingkungan tergantung pada penduduknya manusia. Penduduk yang relatif meningkatkan dapat memengaruhi kondisi lingkungan. Apa yang dimaksud dengan penduduk? Penduduk merupakan sebutan bagi orang yang tinggal dan menempati wilayah geografis tertentu. Adapun kependudukan adalah semua aspek yang berkelanjutan dengan penduduk dan dipelajari secara khusus dalam bidang ilmu demografis. Menurut Mantra 2003, demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk selalu berubah karena proses demografi, yaitu kelahiran, fertilasi, kematian, mortalitas, dan migrasi penduduk. Lalu ilmu yang mempelajari struktur dan proses penduduk, fertilasi dan migrasi, dinamika penduduk sangat penting untuk dipelajari. Data dapat digunakan sebagai proyek masa depan dalam merencanakan kependudukan, sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan tempat tinggal. Seiringnya bertambah jumlah penduduk, banyak juga masalah penduduk yang menyertainya. Oleh karena itu, banyak program yang harus direncanakan untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk tersebut. Dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.